Dari rekaman video amatir, penumpang kapal motor Parikudus naik ke atas lambung kapal yang terbalik, melambaikan tangan meminta pertolongan kepada kapal lain yang melintas di dekatnya. Kapal motor Parikudus terbalik setelah bagian buritan dihantam ombak besar di perairan selatan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin sore. Sejumlah penumpang berhasil dievakuasi sejumlah nelayan yang melintas serta tim rescue gabungan. Kapal membawa rombongan 31 penumpang bertolak dari Pulau Dayung menuju dermaga Bay Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Apain bang? Saya lagi bawa kapal. Bawa kapal? Kapal reguler yang ke Ancol. Oh, kapal penumpang ya? Kapal umum ya? Kapal penumpang, Black Pearl namanya. Black Pearl 2. Abang ngeliat ada 2 orang ngambang di tengah laut, ya. Langsung diamanin Ya, bang? saya tolongin. 1 orang belum ditemukan, masih dalam pencarian tim rescue gabungan. Polisi juga memeriksa nahkoda dan anak buah kapal. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga merusak kantor polisi kehutanan di Lampung Barat. Warga kesal karena sudah sebulan teror harimau Sumatera tak kunjung ada tindakan. Padahal serangan harimau Sumatera telah memakan korban jiwa. Ratusan warga mengamuk dan membakar 3 unit sepeda motor dan bangunan milik polisi kehutanan di Kecamatan Suoh, Lampung Selatan. Warga melampiaskan kemarahan karena polisi kehutanan dinilai lambat dalam menangani konflik harimau dengan warga. Padahal dalam 1 bulan terakhir, di wilayah Kecamatan Suoh telah terjadi 4 kali serangan harimau yang menewaskan 2 orang warga dan melukai 2 warga lainnya. Agar kerusuhan tidak meluas, aparat gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan lokasi. Masyarakat ada 500 orang ini melakukan tindakan anarkis, yaitu dengan merusakan kantor maupun membakar kantor tersebut. Ini bisa kita upayakan dalam penanganannya lebih baik lagi dan lebih cepat, sehingga tidak menimbulkan ekses bagi masyarakat yang ingin berkebun. Sementara saat ini petugas melakukan mitigasi kemunculan harimau Sumatera dan memasang jerat untuk mencegah harimau masuk ke permukiman dan menyerang warga. Dari Lampung Selatan, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, black box pesawat kargo SNE Pilatus milik Smart Aviation yang jatuh di kawasan Binuang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akhirnya ditemukan. Sebelumnya pesawat kargo Smart Aviation ini dilaporkan hilang kontak hari Jumat saat dalam perjalanan membawa sembako. Menggunakan helikopter, tim SAR gabungan mengevakuasi black box pesawat kargo SNE Pilatus milik Smart Aviation yang jatuh di kawasan Binuang, Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Black box ditemukan beserta Emergency Locator Transmitter atau ELT atau pemancar signal darurat. Setelah ditemukan, black box dan ELT selanjutnya dibawa ke Lanut Anang Busra Tarakan untuk selanjutnya akan diserahkan ke pihak KNKT. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan membantah adanya tindakan malapraktik. Kadinkes menyebutkan bayi sudah meninggal dunia di dalam kandungan sekitar 10 hari sebelum melahirkan. Pasien datang letak sungsang ya dengan BB 1 kilo atau 1000 gram dengan kondisi sudah meninggal. Apa yang disampaikan oleh Dr. Forensik Dr. Edi tadi terjadi mesiasi. Yaitu pasien sudah meninggal, bayi sudah meninggal antara 7 sampai 10 hari di dalam kandungan. Pemirsa, keberhasilan membangun bisnis tidak semata bersandar pada modal besar dan usaha. Namun ada doa yang menjadi pengantar kesuksesan. Seorang wanita muda dari Ciamis, Jawa Barat sukses memproduksi makanan olahan hingga menyerap tenaga kerja dan singkong hasil panen petani di desanya. Kisah inspiratif ini kami hadirkan dalam program seputar Ramadan Bisnis Muslim Milenial.
Selebihnya saya tidak ada pengalaman sebelumnya ataupun keluarga yang backgroundnya sebagai pengusaha. Saya merintis usaha tersebut didasari atas insting spontan untuk menjual produk olahan rumahan ibu saya, mama saya, untuk dijual ke sekolah. Bahan bakunya kan singkong. Singkong yang dulunya tuh kita kirim dari luar kota. Sekarang alhamdulillah masyarakat di sini semuanya kan rata-rata punya kebun. Mereka menanam di kebunnya masing-masing. Jadi masyarakat itu membuat bahan bakunya dari kebun sendiri, kemudian diolah oleh mereka, akhirnya dijual ke kita. Jadi kalau yang dampak ke masyarakatnya, yang dulunya singkong itu tidak bernilai gitu, bahkan masyarakat itu dulunya tidak mau buat nanam singkong gitu, memilih buat nanam albis atau tanaman-tanaman lain. Nah setelah kita mendirikan usaha ini, kemudian banyak menggunakan singkong, terus hasilnya menguntungkan. Nah dari situ masyarakat terinspirasi buat menanam singkong di kebunnya mereka masing-masing. Jatuh bangunnya mungkin pertama saya tuh pernah ditipu oleh konsumen sendiri. Kedua pernah rugi juga nyampe 200 jutaan. Ketiga mungkin cobaan yang paling berat itu di awal 2023. Di 2023 awal itu selain uang kita semuanya ada di konsumen, semuanya ada di luar, kita juga terlilit oleh hutang. Nyampe kita tuh mungkin kalau total keseluruhan 1 M. Kita tidak bisa melakukan apapun gitu kecuali atas izin Allah, dan kita yakin kita dikasih amanah ini oleh Allah karena Allah percaya kepada kita, makanya kita tetap optimis, kita pasti bisa bangkit gitu ya. Di situ alhamdulillah ada konsumen, kita bisa bangkit itu karena ada konsumen yang beli dengan uang cash. Bersyukurnya Allah tuh masih ngasih kesempatan kepada kita tuh buat masih bisa berjalan sampai hari ini gitu. Dari 2023 awal sampai sekarang tuh kita masih berdiri dan kita masih bisa produksi, konsumen kita masih banyak alhamdulillah. Kalau di bisnis ini yang pertama yang saya tanamkan tuh ketika berdoa, saya tuh tidak mendoakan diri sendiri, tapi saya tuh mendoakan untuk semua keluarga, masyarakat setempat. Pokoknya saya tuh berdoa untuk kepentingan orang banyak gitu. Tidak muluk-muluk minta buat sendiri-sendiri, karena saya tuh diajarinya kalau misalkan kita mendoakan orang lain tuh doa baik itu akan berbalik kepada kita. Pemirsa, momen berbuka puasa dengan menu istimewa tentu paling dinanti. Nasi kapau khas Minang bisa jadi pilihan termasuk cemilan khasnya, lemang dan bubur kampiun. Halo, Assalamualaikum pemirsa. Nggak kerasa kita udah ketemu lagi di bulan Ramadan nih. Nah, bagi Anda yang puasa hari ini, rencananya mau buka puasa pakai apa nih nanti sore? Kalau saya di sini nih, nasi kapau Keramat Raya Jakarta Pusat. Ada ratusan menu yang tentunya bisa dipilih. Tapi apa aja ya? Yuk kita lihat lebih dekat. Halo, udah di sini jual apa aja sih, Dak? Kita jual makan khas Minang nih. Apa tuh? Ini ada gulai babe, ada tambusu juga, kikil, terus ada gazebo, telur ikan, sama jariang nih paling favoritnya nih juga. Oke, yang paling favorit ini sama apa lagi nih? Ini telur ikan nih. Telur ikan. Terus? Oke, harganya berapa nih, Dak? Kalau harganya ya kita jual harga 20, yang paling ini ya, bisa harga 25 sampai 40 nih. Oke deh, makasih ya, Dak.
Selain nasi kapau sebagai menu utama berbuka, kita juga bisa berburu aneka takjil di sini, mulai dari bubur kampium hingga cemilan khas Minang, yaitu lemang. Aduh Ibu, ini kayaknya enak banget. Jual apa sih Bu? Bubur kampiun. Bubur kampiun. Ini bubur kampiun isinya apa aja Bu? Ketan, sum-sum, serikaya, kacang hijau, mutiara, pisang, cenil, santan. Oke, harganya berapa Bu? 25. Oke, ya udah Bu, kalau gitu saya pesan satu deh Bu buat buka puasa nanti. Iya. Oke Bu, makasih ya Bu. Saya tunggu ya Bu. Iya. Kayaknya enak. Nasi lemang tapai. Ibu, ini nasi lemangnya isinya apa sih Bu? Isinya ketan bakar, Kak. Apa aja tuh ketan? Isinya ketan, santan, garam, dah itu aja. Oke, harganya berapa Bu? Kalau segini 35. 35.000 satu bambu ini. Iya. Dibakar berapa jam ini Bu? 4 jam. Oke, ya udah Ibu, makasih ya Bu ya. Banyak pilihan ya ternyata. Gak heran kalau semakin sore kawasan Keramat Raya di Jakarta Pusat ini makin ramai masyarakat yang berburu menu buka puasa. Biasanya kalau hunting ke sini buat buka puasa apa yang dibeli sih Bu? Tunjang sama ini, lemang. Oh, tunjang sama? Lemang. Lemang. Oke, biasanya biar Ibu ke sini kedapetan makanannya jam berapa Bu? 4:30 lah ya sampai sini. Suami kan soalnya dari arah barat kan. Ya, sampai sini 4:30 juga udah antri banget. Nah pemirsa, setelah saya tadi nanya-nanya menu yang ada di sini, kayaknya pilihan saya jatuh ke cincang ini deh. Jadi saya mau pesen cincang ini untuk buka puasa dan dibungkus. Kalau kalian kapan kesini dari Jakarta, Gisel Rahma, Jemi Jasin, sampai jumpa. Ibu, saya mau pesen cincang ini satu buat buka puasa ya. Pemirsa, Kemenparekraf resmi meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 di Candi Pelausan, Klaten, Jawa Tengah. ADWI akan memicu kompetisi setiap desa wisata untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Desa Wisata Bugisan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menjadi lokasi diluncurkannya Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Di desa yang terkenal dengan Candi Pelausan ini, ADWI 2024 diresmikan langsung Menparekraf Sandiaga Uno. Pembukaan ditandai dengan seremoni pemecahan kendi dan membunyikan kentongan yang diikuti arak-arakan gunungan hasil bumi untuk diperebutkan warga. Mengusung tema desa wisata menuju pariwisata hijau berkelas dunia, ADWI 2024 tidak hanya berfokus pada pemberian penghargaan saja, namun juga memberikan pendampingan. Kalau biasanya itu Bu Bupati, launchingnya itu di Jakarta, launchingnya itu di hotel berbintang 5. Ini kita ubah untuk berada di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat merasakan langsung manfaat desa wisata. Kabupaten Klaten itu dijadikan tempat launching ADWI 2024. Semoga menambah magnet tersendiri untuk para wisatawan untuk datang ke Klaten. Sementara itu di Magelang, Sandiaga Uno menghadiri temu sapa peserta inkubasi kuliner Borobudur. Program ini telah berhasil meningkatkan hasil produksi dan menjangkau pasar luar negeri. Selama 6 bulan ya Mas, 6 bulan dikasih pelatihan, ada event-event juga, kita ada online, offline, berkembang sekali, ada impact sekali ke usaha kami, omset kami naik, penjualan kami bisa meluas juga sampai ke beberapa negara juga. Dalam kesempatan ini, Sandi juga mendorong peserta untuk terus berinovasi dan meningkatkan produksi agar masuk ke dalam ekosistem ekspor. Tim Liputan iNews melaporkan.